luar biasa, biasa tidak semalam ini, tapi begitupun kekhusukan kita. Semoga insya Allah ini menambah keberkahan pada pergantian tahun. Kita mohonkan kepada guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, pimpinan Darus Sofah, memberikan tausiah ketenangan buat kita untuk menghadapi kehidupan akhir zaman yang penuh dengan tantangan dan godaan. Kepada Pak Kiai, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan nastamtiru bihi rahmat wa nastajni bihi thimaral hidayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa qudwatil qadat wa imami ahlil aradina was samawat wa ala alihi wa ashabihil anjumiz zahirat wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bi ihsan ala mamarril azmani wal awqat wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya sami'al aswat wa ya mujibad da'awat. Amma ba'du. Yang terhormat para ulama, para umara, sahibul fadilah Al-Habib Muhammad Al-Attas, para habaib yang lain, Kiai Haji Zulfikar Hajar, demikian juga sahibul bait, pimpinan Yayasan Haji Anif, Bapak Haji Musa Rajeksa, dan semua yang hadir, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita memaklumin kalau anugerah Allah itu sangat besar, sangat banyak rasanya, dan dipastikan nggak mungkin kita orang bisa mensyukuri semuanya, itu nggak mungkin. Jangankan mensyukuri, menghitung aja nggak bisanya, ngitung nikmat aja nggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, apalagi mensyukuri. Tapi insya Allah mudah-mudahan ungkapan singkat alhamdulillah, cuman alhamdulillah sajanya yang diminta sama Allah. Banyak-banyak alhamdulillah, alhamdulillah, perbanyak alhamdulillah, perbanyak alhamdulillah. Insya Allah nikmat yang ada dijaga oleh Allah, yang tidak ada ditambahkan oleh Allah. Asyukru, syukur itu adalah qaidul mawjud wa saydul mafqud. Syukur itu adalah mengikat nikmat yang ada dan menjaring nikmat yang belum ada. Banyak syukur sama Allah, khususnya ini kita pergantian tahun yang mohon maaf, sebetulnya malam tahun baru ini sebetulnya nggak ada apa-apa sebetulnya. Tidak ada porsi sama sekali di otaknya para ulama, itu tidak ada sebetulnya. Cuman semisal yang tadi disampaikan sama Bapak Haji Musa Rajeksa, beliau mengatakan sedih, beliau prihatin, umat Islam mayoritas yang mungkin juga kita tahun-tahun kemarin juga kayak mereka juga mungkin tahun-tahun lalu juga ikut juga raun-raun medan gak jelas, kadang-kadang anak dibelikan tanduk setan ya. Mungkin sekarang hadir di sini alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan Allah memperluas area hidayah. Insya Allah Allah memperluas area hidayah insya Allah. Maka ya ikhwan, saya pun sendiri nggak ngerti apa yang mau saya sampaikan. Tadi udah disampaikan sama Habib Haikal, Masya Allah. Ya, 1 jam Habib Haikal ngomong. Terus kemudian Ustadz Irfan Has tadi dari Jakarta. Iya,
disampaikan juga Bapak Haji Musa Rajeksa. Sudah lebih dari cukup saya rasa ini. Sudah lebih dari cukup, apalagi saya diminta katanya tausiah ceramah yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir itu yang paling tidak enak. Yang terakhir ini yang paling membingungkan. Yang paling membagongkan ini yang terakhir. Apalagi ini sekarang ini jam berapa, Wak? Kalian mau sampai jam berapa di sini? Gitu ya? Saya kepikir ini malam gelir ke istri muda, saya kepikir ini. Itu yang saya pikir nih. Kan gitu kan? Maka insya Allah lah, mudah-mudahan rahmat Allah kena sama kita semuanya, insya Allah. Saya sendiri bingung mau ngomong apa, apalagi biasanya ya mohon maaf ya, bicara di depan orang-orang hebat itu harus jaga hati betul lah memang. Harus jaga hati, saya takut kali lah. Nanti kadang ada sebagian orang itu kalau diundang, ya diundang musola nggak datang. Tapi diundang Pak Haji Musa Rajeksa, Masya Allah belum jamnya datang. Belum jamnya, udah datang. Di sini loh kadang-kadang kita ini perlu jaga hati Tuhan. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan semuanya. Ini majelis ini, semisal kemarin saya teringat, saya sampaikan di Jalsa Isnin. Kalau udah sebanyak ini, Nabi kan pernah bersabda dalam riwayat, nggak kumpul 40 orang kecuali di dalamnya ada wali. Ini 40 orang lebih apa kurang? Lebih. 400 orang, ada apa enggak? Kalau udah lebih 400 orang udah 10 wali. Iya kan? Tapi jangan ngaku loh ya kok, aku yang wali, aku ya jangan. Bisa jadi artinya memang ada wali personnya. Tapi bisa juga artinya andaikan kebaikan yang ada di kita semuanya ini sedikit dikumpulin 40 orang, ditaruh di satu orang bisa jadi wali ini orang. Itu maksudnya. Tapi garis besarnya majelis yang sebanyak ini insya Allah sebagaimana hukum air toharoh, kalau sudah lebih dari 2 kolah maka insya Allah air tersebut tohir mutohir, suci dan mensucikan. Ya, suci mensucikan. Insya Allah kita semuanya nggak bangkit dari majelis ini kecuali semua dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nanti pulang juga demikian, kita bikin suci keluarga kita semuanya. Maka Anda suci, jangan sekedar Anda sendiri. Niatkan semua keluarga kita, insya Allah kita semuanya sebagai duta hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala, minimal kepada keluarga kita. Majelis yang semisal ini bikin ketenangan. Saya sendiri bingung. Ya, ini biasanya saya kalau udah majelis jam 10:30, jam 11 semua orang nengokin jam. Semua orang nengokin jam. Ya, berkali-kali HP-nya dilihatin, nengok jam. Nengok jam, tapi ini kita nengok nggak ada yang nengok jam ini. Apa nggak punya jam atau ya apa ini? Ya. Tapi inilah majelis ketenangan ya ikhwan, raudhah min riyadil jannah, taman surga, bikin tenang, rahmat Allah turun. Maka inilah majelis adem ayem. Ya, majelis tenang, majelis syahdu, majelis bikin hati tumakninah, bikin hati seneng. Nah, majelis yang semisal ini perbanyak. Di mana-mana masjid buat majelis sebanyak-banyak untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar sana ini, di luar sana banyak yang bikin panas. Ya, bikin panas, yang merconan, yang kembang api, yang tanduk setan, yang raon-raon ngabisin minyak nggak jelas, yang pacaran. Semuanya itu bikin panas. Nggak person, nggak semua masyarakat bikin panas. Panasnya suhu politik juga panas. Tapi yang bikin tenang kayak gini nih, majelis ini kayak gini, sholawatan, bikin tenang, bikin sejuk.
Maka perbanyak majelis yang semisal ini. Ya, kalaupun sana tadi udah rame segala macam, kembang api, kita tenang, tidak ruwet sama kembang api. Saya teringat dulu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas bikin pesantren di Cipayung, Bogor. Itu Cipayung dulu itu tempatnya Masya Allah, naudzubillah. Habib Umar bin Hud, fotonya sering terpampang itu di banyak. Ditanyain sama orang, Beb, bikin pesantren kok di sini, Beb? Ini tempat banyak perempuan nakal, Beb. Ini banyak orang mabuk di sini. Katanya Habib Umar bin Hud, beliau mengatakan, mereka menarik murka Allah, saya menarik rahmat Allah. Mereka menarik murka Allah, saya menarik rahmat Allah. Hati yang penuh dengan rahmat kepada seluruh umat. Dan kita yakinin, kita rasakan dan sampaikan, khususnya ibu-ibu, sampaikan sama kawan-kawannya ketika belanja sayur besok lusa belanja sayur, ceritakan nikmatnya Masjid Musannaf, ceritakan enaknya iktikaf di Masjid Musannaf. Anda bisa cerita tentang rekreasi, Anda bisa cerita tentang Danau Toba, Anda bisa cerita makanan enak, Anda bisa cerita restoran mewah. Kenapa nggak bisa menceritakan nikmatnya masjid? Masya Allah. Panitia, buat judulnya Hailing Ilal Masjid. Nikmat kan? Judulnya saja sudah bikin asyik. Jangan dianggap rekreasi itu hanya sekedar ke Danau Toba. Jangan hanya sekedar rekreasi dianggap ke Brastagi sana. Atau kadang sebagian orang sampai rekreasi entah jauh-jauh ke sana kemari. Masjid rekreasi dah, enak dah. Santai, nyaman, tenang. Syahdu dapat pahala, gak kurang-kurang makan kau milih di luar sana, enak. Kan? Yang jomblo pun insya Allah keluar dapat jodoh. Kalau udah urusan jodoh aminnya cepat kali. Kan gitu kan? Cepat kali urusan jodoh. Mudah-mudahan insya Allah ya, niatkan yang baik. Tapi yang amin tadi itu yang lebih banyak yang sudah kawin. Yang sudah kawin yang lebih banyak aminnya tadi itu. Maka ya ikhwah, nikmatnya majelis, nikmatnya pengajian, nikmatnya masjid, healing ilal masjid. Jangan hanya kepikir kalau umpamanya rekreasi itu harus ke tempat-tempat jauh. Rekreasi ruh kita perlu tenang di dalam masjid, enak, santai, nyaman. Pengajian kayak ini pun juga enak. Yang ngantuk tidurlah nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa, tidur aja, jangan bangun, santai aja, tidur aja, nggak apa-apa. Tidur pun dapat barokah, tidur pun dapat nikmat, pahala besar. Maka oleh sebab itu, ma'asyarul hadirin, majlis yang semisal ini adalah disebut oleh Nabi Ahlul Karam. Dalam hadis Nabi bersabda, saya'lamuna ghadan man ahlul karam 'ala Allah. Nanti di hari kiamat manusia akan tahu siapa orang yang paling dermawan di sisi Allah. Sahabat nanya, siapa orang ahlul karam ya Rasulullah? Siapa orang yang paling dermawan di hari kiamat? Nabi menyebut ahlu majalisil ilm. Orang yang suka majelis taklim, orang yang suka majelis zikir. Kenapa? Karena semua orang majelis zikir ini semuanya jadi satu. Satu dapat rahmat, semuanya dapat rahmat. Satu diampunin oleh Allah, semuanya diampunin oleh Allah. Tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan.
Beda kalau umpamanya sama orang ahlud dunia. Mereka beda-bedakan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dibedakan mana kaya, mana miskin. Bahkan yang pendosa pun kalau masuk ke majelis yang semisal ini, apapun niatnya, kau niat baik, kepingin hadir, kau niat iseng, kau niat cuman kepingin ngelihat saja, kau kepingin nyari kawanmu untuk nagih utang, kau kepingin bahkan cari fitnah di sini, terserah. Tapi orang di sini semuanya insya Allah hatinya niat baik. Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hajatnya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ahlul karam. Inilah orang yang dermawan. Bahkan ya nampak nyata kalau umpamanya dapat berkat, satunya nggak dapat berkat, mesti dikasih sama sampingnya. Mesti. Nggak mungkin dia, wah dia aku dulu. Nggak ada orang majelis kayak gitu. Nggak ada orang majelis kayak gitu. Maka oleh sebab itu, ya sebagian mungkin yang dapat dikasihkan ke yang lainnya, didahulukan kawannya. Ini urusan makanan. Maka sifat ahlul majlis ini adalah salah satu sifat karom, kedermawanan. Oleh sebab itu kita berharap semuanya pun juga memiliki sifat kepingin Allah memperluas area hidayah di luar sana. Jangan meremehkan orang, jangan merendahkan orang. Saya takut kalau kita merendahkan orang, sabdanya Nabi, siapa yang meremehkan orang dari dosa yang dia sudah taubat, maka dia tak akan mati kecuali akan diuji oleh Allah dengan dosa itu tadi. Maka doakan semua orang. Sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Raufur Rahim. Sifatnya Raufun Rahim. Bil mu'minina Raufun Rahim. Bahkan sama orang kafir sekalipun Nabi doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku karena mereka tidak ngerti. Memang ada sih beberapa pentolan-pentolan orang kafir, model Abu Jahal, ya, model abu ini, berbagai macam yang nggak jelas abunya, ya. Nabi doakan kepada mereka, kepada pentolan-pentolannya, dan Nabi pun juga mendoakan, bukan kok kemudian ya Allah hancurkan mereka, ya Allah binasakan mereka. Nabi doa, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Abil Bakhtari, Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, aku kembalikan kepadamu urusan Abu Jahal. Ya Allah, aku kembalikan kepadamu urusannya Umayyah bin Khalaf. Pasrah sama Allah. Sama juga demikian, kalau kita didolimin orang, kalau bisa maafkan, maafkan. Kalau bisa maafkan, maaf. Didolimin orang, maafkan. Kalau bisa, ya. Kita kepingin cepat masuk surga. Jangan pula kemudian kepikir, aku pasti menang, nanti ku tuntut di akhirat. Wah, kau tuntut dia di akhirat, kalaupun kau menang, kau akan terlambat masuk surga. Gara-gara nunggu pengadilan urusan engkau sama orang itu. Nomor berapa miliar kau dari seluruh manusia nanti pengadilan di akhirat. Kan lebih bagus, udah memaafkan, cepat masuk surga. Kalaupunlah kau menang, dia masuk neraka, kau puas sebentar, dia umatnya Nabi Muhammad akan dikeluarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau bikin capek Nabi Muhammad saja kau ini. Bikin capek Nabi Muhammad. Udahlah, maafin, udahlah. Kalaupun kau tidak puas hati, nggak bisa maafkan, pasrah sama Allah. Jangan doakan yang macam-macam. Jangan kemudian doakan, ya Allah buat dia kecelakaan,
Ya Allah buat dia cerai sama istrinya. Ya Allah buat anaknya selingkuh. Jangan. Ya. Jangan macam-macam doanya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik. Sifat bil mu'minina raufun rahim. Maka oleh sebab itu ya, kalau disebutkan Sayyidina Bishr, beliau mengatakan ketika dikhabarkan orang-orang tetangganya banyak maksiat, doakan mereka. Beliau ngangkat tangan, beliau doakan, Allahumma. Semuanya doain, Allahumma, ya Allah, amin, amin. Ternyata doanya, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau buat gembira mereka di dunia, buat gembira mereka di akhirat. Bingung murid-muridnya, ini doa apa ini? Sebagaimana mereka gembira di dunia, buat mereka gembira di akhirat. Tanya sama gurunya, Tuhan, ini doa apa ini? Mereka gembira di dunia, gembira di akhirat. Lah kalau mereka gembira di akhirat, mereka diberi kesempatan taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga kita mengharapkan, kalau kita berdosa, kita pingin Allah ngampunkan dosa-dosa kita. Kita pun juga nggak kurang-kurangnya dosa, Tuhan. Banyak dosa kita ini, Wak. Ya kan? Banyak dosa kita ini. Tapi kita pun kepingin dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi fahami, Allah Subhanahu wa taala bukan milik kita saja. Allah Subhanahu wa taala Tuhannya semua alam semesta. Maka sama juga demikian, semuanya juga demikian. Berharaplah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan yang terbaik dan juga ngampunkan semua orang-orang semuanya dan memberi hidayah sebanyak-banyaknya, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah pergantian tahun ini, malam ini bukan malam yang terakhir dalam majelis ini insyaallah. Dan memang sering-sering majelis di masjid ini, mudah-mudahan insyaallah masuk di dalam buku catatannya Bapak Haji Musa Rajeksa, demikian juga almarhum Bapak Haji Hanif, dan semua sekeluarga insyaallah ditetapkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang dekat sama beliau ini orang-orang baik. Ya, pastinya juga di luar sana banyak yang kepingin dekat sama beliau. Tapi mudah-mudahan insya Allah yang dekat sama beliau yang selalu mengarahkan kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting ya. Itu yang terpenting. Kita doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala zaman sekarang ini, Tuhan, apa yang kita mau milikin, Tuhan? Apa yang kita kuasa, Tuhan? Hanya doa rasanya. Maka sungguh-sungguh ketika doa, serius ketika doa, terkhusus ini malam, ini sudah lewat tengah malam. Insya Allah duduknya kita ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat, insya Allah. Ya, karena ini kebanyakan orang maksiat. Segelintir orang ini yang senang sama masjid. Segelintir orang ini, mohon maaf, tadi disebut kalau ini lebih ramai dari tahun depan. Tapi ini berapa persen dari orang yang maksiat di luar? Berapa persen? Ya. Maka oleh sebab itu yuk kita semuanya berusaha. Dan zaman ini adalah zaman untuk kemudahan. Alhamdulillah dimudahkan semua kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah kemudahan dari Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Maka insyaallah ya ikhwan, kita semuanya insyaallah, khususnya yang di depan-depan ini ya, mudah-mudahan Bapak Wakil Gubernur, Bapak ulama-ulama kita, para habaib kita semuanya tidak meninggal dunia kecuali mata kita sejuk melihat anak-anak dan cucu-cucu yang hafidhul Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita melihat anak dan cucu dan generasi yang ahlul Quran, ahli masjid, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka ya ikhwan, berusaha ya ikhwan. Jangan kemudian beralasan zaman udah rusak. Jangan beralasan zaman kayak gini, udah kacau balau. Wah, Allah bikin percontohan. Allah bikin percontohan.
Nabi ketika malam Isra wal Mi'raj, setelah dari Baitul Maqdis, beliau mencium bau harum yang sangat luar biasa, menyengat bau harum luar biasa. Tanya malaikat Jibril, ini bau harum apa ini malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kita barusan ini tadi dekat sama makamnya Masyitoh, tukang sisir putri-putri Fir'aun. Perempuan, tukang sisir, bukan orang kaya, bukan orang hebat, orang miskin. Tukang sisir putri-putri Fir'aun, perempuan, hidup di zaman Fir'aun, yang zalim, yang kejam. Ngaku Tuhan, kurang apa dah rusaknya zaman Fir'aun. Tapi wanita ini teguh iman, kokoh keyakinan, dibuat oleh Allah percontohan. Wanita ini, Bu, Pak, wanita ini, perempuan ini kokoh iman. Dari orang miskin dicontohkan Masyitoh, dari orang pemerintahan sendiri, istri Fir'aun, hidup di istana Fir'aun, bergelimang harta, bergelimang kekuasaan. Dia kalau ngomong saja omongannya sudah jadi undang-undang. Fir'aun itu lebih dari presiden. Presiden masih bisa dijatuhkan sama MPR. Ya, presiden masih bisa didemo. Siapa dulu yang berani demo Fir'aun? Ayo. Omongannya Fir'aun ini adalah undang-undang. Bahkan ngaku jadi Tuhan. Tapi istri beliau Siti Asiyah binti Muzahim, subhanallah, wanita salihah, wanita salihah. Maka oleh sebab itu istri-istri, perempuan-perempuan, ibu-ibu, kakak-kakak yang kurang beruntung dapat suami yang tidak kayak Habib Hekal. Nah kan ya, tidak kayak Pak Haji Musa, ya kan? Udah nggak ganteng, hitam, jelek, kurus, melarat. Ya hidup lagi pula ya. Itunya nggak hidup pula. Kok banyak nyakitin perempuan, nyakitin istri? Saya pesan saja sama kakak-kakak yang sabar, yang sabar. Kadang-kadang saya bingung juga loh. Saya sering kadang-kadang itu di WA sama kakak-kakak nanyain urusan suaminya. Saya ini bingung, jangan kau anggap saya nggak kepingin loh ya. Nah, maka perempuan-perempuan itu jangan kemudian curhat sama laki-laki. Ketika ada perempuan curhat sama laki-laki, hati-hati. Disitulah muncul tukang tekong. Hati-hati. Saya kadang bingung, ada perempuan curhat yang WA, yang lewat Facebook, kan gitu kan ya. Loh, kita juga bingung, kita mau bilang udah cerai aja Kak, nengok fotonya dulu gitu ya. Kan gitu. Udah, saya sampai kita tadi, sabar. Gimana sabarnya Siti Asiyah binti Muzahim? Ya kan? Gimana sabarnya Siti Asiyah? Suaminya Fir'aun, kurang apa? Jahatnya, dolimnya, otoriternya. Tapi beliau sabar, berkat kesabaran beliau, insya Allah dan dipastikan di surga menjadi salah satu istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sabar, jangan minta cerai. Akhirnya tambah banyak nanti janda-janda di Medan ini. Ya, saya dikabarin sama Ustadz Sufyan Sauri, sebulan saja sudah masuk rata-rata 1000 lebih Ustadz. Di Medan ini, ya Allah. Banyak Ustadz, sampai saya pun kepingin nengok, ada foto-fotonya Ustadz. Ya kan? Maka udahlah, ini tadi kita sampaikan gimana sabarnya Siti Asiyah. Tapi yang kami maksud, saya bukan bahas urusan masalah keluarga, tapi yang saya maksud adalah gimana seorang wanita kokoh iman,
teguh keyakinan di zaman Fir'aun. Jangan pula kemudian ini laki-laki gagah, ya masih muda, kemudian mau cemana lagi, udah zamannya rusak. Mau cemana lagi, kawan-kawanku semuanya kena narkoba. Mau cemana lagi, ya Allah bang. Hah? Jangan berpangku tangan. Istiqomah sebentar, enaknya. Terus Anda pikir orang pakai narkoba enak? Orang ngelem enak? Terus kau pikir itu manusia silver enak? Nggak mandi berhari-hari kok enak? Hah? Apa nikmatnya orang yang mabuk? Apa nikmatnya orang? Inilah tadi dibuat tema healing ilal masjid. Nikmat di masjid. Suatu saat Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang punya Ratibul Attas, beliau terkenal banyak ibadah. Terkenal banyak ibadah malam hari. Maka ini juga sebagai pelajaran, mohon maaf ustadz-ustadz, habib-habib, kiai-kiai, ya, punya murid, punya majelis, jangan lupalah sholat malam, jangan lupalah qobliyah ba'diyah, jangan lupalah zikir dan wirid, jangan bangga baru punya murid 10-15 saja sudah sok kali kayak masuk surga bi ghairi hisab. Jadi ustadz baru sedikit punya pengajian 2 kali seminggu aja sudah sok kali. Perhatikan diri sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab sampai beliau mengatakan sejak beliau dijadikan khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan beliau tidak tidur kecuali illa hafawat, cuman keteliup sebentar saja, seliut sebentar saja. Beliau ditanya, kenapa nggak istirahat Tuan? Beliau bilang, kalau aku tidur siang aku sia-siakan rakyatku, tapi kalau aku tidur malam aku sia-siakan hakku sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ulama besar, wali besar, beliau banyak ibadah sampai bikin kasihan keluarga dan anak-anaknya. Anak-anaknya dan keluarganya bilang, Habib jangan terlalu memaksakan diri Beb. Habib ibadah jangan terlalu memaksakan diri Beb. Capek Beb, capek. Beliau nggak jawab. Selang beberapa hari beliau diundang dakwah ke satu daerah. Dia bawa anaknya yang ngomong tadi. Saat dakwah, pulang dari dakwah dengar musik-musik. Kalau kita keyboard lah di sini. Ya, keyboard mak lampir lah di sini ya. Nah, mak lampir, gerandong semuanya lah itu ya. Jin, setan, demit semuanya ada di situ dah. Udah. Musik-musik ditanya sama Habib Umar bin Abdurrahman. Itu ada apa itu? Oh, ada pesta bah katanya. Maksudnya pesta apa? Ya ada kawinan, ada pesta, mereka senang-senang musik-musik, nyanyi-nyanyi. Sampai jam berapa? Ini udah jam 12:30 ini. Jam berapa sekarang? 12:30, betulan? Lebih atau kurang? Oh lebih, dah selesai ya. Ya, saya selesaikan cerita ini dulu. Cerita ini dulu. Dah, saya selesaikan ini cerita ini. Jadi Habib Umar tanya, udah sampai jam 12:30 mereka masih nyanyi-nyanyi, 12:30 mereka masih joget-joget. Seperti malam inilah, berapa banyak joget-joget itu? Iya kan? Ya, saya ini pun tadi sebetulnya saya ya kepikir juga sebetulnya, ada nggak biasalah majelis sampai jam 12 malam, hadir apa enggak, tapi terdorong hadir karena di rumah pun juga denger musik-musik dangdut. Daripada aku denger musik dangdut, bagus aku ke masjid Musonef kan gitu kan. Nah, denger musik-musik di sana-sana terdengar musik. Bahkan tidak jarang itu panggung-panggung dangdut disediain sama Pak Lurah, disediain sama kepala desa, disediain sama kepling. Kepling model apa lah kayak gini nih? Hah? Maksiat kok difasilitasin? Iya. Betul. Kalau pemimpin itu untuk semuanya.
Semisal Pak Haji Musa Rajeksa, memang beliau pemimpin, rakyatnya ada muslim, ada non muslim, rakyatnya ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Tapi pastinya juga seorang pemimpin memikirkan tanggung jawab nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Harun Ar-Rasyid, suatu saat beliau haji, kemudian dia waktu selesai tawaf, beliau kemudian menuju kepada Safa dan Marwah untuk sa'i. Kemudian berjumpa dengan Syekh Amr. Syekh Amr ini adalah salah satu syekh tertua di zamannya. Kemudian beliau salam sama tuan syekh ini, Syekh Amr ini, dan beliau cium tangan. Terus kemudian beliau mengatakan, wahai tuan guru, beli nasihat aku. Katanya Syekh Amr bilang sama Harun Ar-Rasyid, kau tengok itu orang yang semuanya tawaf itu semuanya itu. Berapa jumlah orang itu? Katanya Syekh, katanya Harun Ar-Rasyid, ya nggak bisa ngitung tuan Syekh. Kau tengok sebanyak itu semuanya, kalau nanti di hari kiamat aku mempertanggungjawabkan amalku sendiri. Tapi kau nanti dipertanyakan oleh Allah sama mereka semuanya itu. Gimana beratnya jadi pemimpin. Maka oleh sebab itu doakan pemimpin-pemimpin kita. Jangan tukang menghujat saja, jangan tukang fitnah saja, jangan tukang kemudian koar-koar jelek-jelekin saja. Doakan. Bahkan seorang ulama pernah mengatakan, andaikan aku punya doa yang mustajab, Ismullahil A'zam, maka aku berikan kepada pemimpin. Kenapa? Kalau aku doa sendiri, paling aku mikirkan untuk diriku sendiri. Kalau aku doa, mungkin aku pikirkan, mudah-mudahan anak-anakku semuanya solihin, solihat. Mudah-mudahan anak-anakku berhasil. Mikir anak saja. Tapi kalau pemimpin, yang difikir adalah seluruh Sumatera Utara. Maka oleh sebab itu doakan, dukung. Anda nggak bisa dukung dengan nasihat, dukung dengan doa. Dukung dengan doa Anda di malam hari, doakan. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, apakah itu umaroknya atau ulamanya, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ridhonya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang tadi kita lanjutkan, Habib Umar tanya sama anaknya, itu mereka nyanyi-nyanyi sampai jam 12:30, jam 1, mereka nggak capek? Mereka nggak capek? Berkata anaknya, Abah, mana capek, mereka gembira, nyanyi-nyanyi, joget-joget, seneng. Ngapain mereka capek? Nggak ada capeknya. Bisa mungkin selesai jam 3:30, jam 4. Ya, dangdutan saja selesai jam 4. Ya, selesai mau subuh. Katanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, wahai anakku, mereka maksiat nggak capek. Kemarin lusa kau bilang abah tahajud kok capek. Mestinya kita di dalam ibadah kita lebih nikmat, kita lebih syahdu, kita diberi kelezatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, andaikan para raja-raja mengetahui akan kenikmatan yang kami rasa ketika kami sholat tahajud di malam hari, maka pasti mereka akan iri dengki sama kita, dan mereka akan menyerang kami karena kenikmatan yang kami rasa melebihi dari kenikmatan yang mereka rasa. Alhamdulillah, tidak menyombongkan diri, alhamdulillah saya tidak kepingin jadi kayak orang Cina itu, saya nggak kepingin. Mereka punya mobil banyak, ya, mereka rumahnya hebat, alhamdulillah saya nggak kepingin. Tapi yang saya iri itu sama tuan-tuan syekh yang asyik ibadah, yang banyak zikir, para qori, para ahli hafidhul Quran, itu yang kami iri tuan. Mereka bisa kayak gitu. Ya, oleh sebab itu berapa banyak, mohon maaf, berapa banyak orang kaya setelah bergelimang harta, setelah sibuk dengan jabatan, ujung-ujungnya setelah pensiun mereka kepingin jadi BKM masjid. Banyak kayak gitu, ya kan? Kepingin jadi kiai,
Jadi kau pikir kiai apakah kayak balikkan telapak tangan kayak gitu? Melalui proses banyak, tapi nggak pernah ada ceritanya. BKM masjid, Bapak Haji udah tua, kemudian kepingin jadi pejabat, nggak ada. Kiai kepingin jadi camat, nggak ada. Ya, saya nggak kepingin jadi presiden, nggak kepingin. Ya memang nggak ada sih yang nyalonkan kan gitu kan ya. Yo kalau ada pun saya nggak kepingin. Tapi ya ikhwan, tadi kita sampaikan ini kenikmatan ini tadi ya, supaya kita bisa memaklumin apa hakikat dari kenikmatan dan kelezatan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir satu persatu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan ridhonya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dipandang ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memandang kita sehingga Allah Subhanahu Wa Taala merubah keadaan kita menjadi yang lebih baik, insya Allah. Allah memandang kita semuanya dengan pandangan rahmatnya sehingga semua dosa-dosa yang ada dalam diri kita dihapuskan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekedar kita, tapi Allah memandang keluarga kita, anak-anak kita, zuriat keturunan kita, kerabat kita, tetangga kita, sahabat kita. Allahumma andur ilaihim nadra rahmah wa ataf hanan. Ya Allah, pandang kepada mereka dengan pandangan rahmatmu dan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, kami mengharapkan ya Allah, kau pandang kami dengan pandangan ridhomu ya Allah, pandangan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, kami memiliki banyak kekurangan-kekurangan ya Allah. Ya Allah, kami punya banyak dosa ya Allah. Ya Allah, kami punya banyak hal-hal yang memalukan ya Allah. Ya Allah, kami saling mencintai ini karena kau tutupin hal-hal yang memalukan ini ya Allah. Hal-hal yang memalukan ini kau tutupin ya Allah. Ya Rabb, andaikan kau buka satu dari keburukan kami ya Allah, sepertiga, seperempat saja ya Allah, kita akan musuhan sama semua orang ya Allah. Orang akan memusuhi kita ya Allah. Tapi kau tutup ini ya Allah, kami di dunia sehingga kita saling duduk, saling kasih mengasihi. Kita duduk saling sayang menyayangi. Kita duduk saling hormat menghormati. Doanya Al-Imam Al-Habib Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, Allahumma satarta uyubana fid dunya fanahnu ila satriha minka fil akhirati ahwaj. Ya Allah, kau tutupi hal-hal yang memalukan dari kami ya Allah di dunia, sedangkan kami lebih perlu untuk kau tutupi nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, tutupinlah hal-hal yang memalukan ini ya Allah nanti di akhirat. Ya Allah, hapuslah semua dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskan semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, tetapkan hidayah dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, tetapkan hidayah dan taufikmu pada kami ya Allah. Tambahkan hidayah dan taufikmu pada kami ya Allah, sehingga kami bisa merasakan nikmatnya zikir kepadamu ya Allah, nikmatnya iktikaf di masjidmu ya Allah, nikmatnya bersaudara karena engkau ya Allah, nikmatnya beristighfar kepadamu ya Allah, nikmatnya ladzatul munajat, lezat munajah kepadamu ya Allah. Berapa banyak di antara kami yang sudah banyak merasakan enaknya makanan, enaknya minuman, enaknya rekreasi, enaknya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan duniawi, namun kami ingin merasakan nikmatnya manisnya iman ya Allah. Ya Allah, kami ingin merasakan manisnya iman ya Allah. Ya Allah, kami ingin merasakan nikmatnya lezat munajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami ingin merasakan nikmatnya lezatnya zikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami ingin merasakan nikmatnya akhlakul karimah di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, kokohkan akhlakul karimah dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, cerabut dari hati kami ya Allah sifat-sifat yang tidak engkau cintai ya Allah. Ya Allah, cerabut dari hati kami ya Allah sifat dengki, sifat iri hati, sifat sombong, sifat hasud, sifat angkuh, sifat segala macam yang tidak kau sukai ya Allah. Cerabut dari hati kami ya Allah. Gantikan dengan sifat yang kau cintai ya Allah. Ya Allah, di malam hari ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah berkatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkatnya para rasul semuanya dari Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkatnya para aulia salihin, berkatnya semua malaikat yang mengitari arsy-Mu ya Allah, berkatnya semua malaikat karubiyun, berkatnya semua malaikat yang di langit dan di bumi, dan berkahnya semua orang yang memiliki keberkahan di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, kabulkan semua harapan-harapan kami ya Allah. Pandanglah isi hati kami semuanya yang hadir ini ya Allah.
Ya Allah, Engkau ajarkan kepada kami untuk berdoa ya Allah, sehingga lisan kami bisa berkata-kata. Ya Allah, Kau buat di dalam hati kami harapan kepadamu ya Allah. Engkau yang meletakkan harapan itu dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, kami nggak bisa berharap kalau tidak ada hidayah dalam darimu ya Allah. Ya Allah, kami nggak bisa berharap dalam hati ya Allah, kecuali kalau ini Kau letakkan dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang mengajarkan kepada kami untuk berharap kepadamu ya Allah. Fala tukhayyibna, jangan Kau sia-sia harapan ini ya Allah. Ya Allah, orang mengetok pintunya orang kaya. Kalau dia meminta sesuatu yang remeh, maka orang kaya yang dermawan ini pasti akan memberi. Ya Allah, kalau kita meminta kepada makhluk-Mu ya Allah, sedikit dari harta yang mereka miliki, mereka akan tidak segan-segan untuk memberinya ya Allah. Sedangkan kami berada di depan pintu-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berada di depan pintu masjid-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berada di depan pintu masjid-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Di saat banyak orang-orang sana yang bermaksiat atau lalai kepada darimu ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah, Kau berikan kepada kami untuk kita bisa bersimpu dan duduk nyaman dengan para ulama-ulama kami dan habaib kami ya Allah. Kau buat hati kami tenang di halaman masjid ini ya Allah. Ya Allah, Kau buat hati kami senang dengar sholawat ya Allah. Ya Allah, Kau buat hati kami tentram ya Allah dengan zikir ya Allah. Ya Allah, jangan cabut hidayah ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan belokkan hati kami ya Allah setelah Kau beri petunjuk ya Allah. Ya Allah, berikan rahmat-Mu yang tertinggi, yang terbesar kepada kami ya Allah, di dunia dan sampai nanti ajal menjemput kami ya Allah. Setelah panjang umur fi taatillah, setelah panjang umur dalam keberkahan yang sempurna, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Allah, yang bisa kita ucapkan dari permohonan-permohonan ini ya Allah, dan apa yang terlintas dalam hati kami dari kebaikan-kebaikan yang kami inginkan ya Allah, semuanya tidak bernilai setetes dari semua yang Kau miliki ya Allah. Ya Allah, Kau berikan kepada kita semuanya ini ya Allah, semua harapan, dan 2 kali lipat, 10 kali lipat dari harapan semuanya dunia akhirat. Tidak mengurangi kekayaan-Mu ya Allah, tidak mengurangi kekayaan-Mu ya Allah. Ya Rabb, tidak mengurangi kekayaan-Mu ya Allah. Maka karuniakan kepada kami ya Allah semua yang kami harapkan ya Allah. Dan semua hajat kami yang kami tidak ucapkan, dan hajat kami yang belum terlintas dalam hati kami, Engkau maha mengetahuinya ya Allah. Engkau maha mengetahuinya ya Allah. Engkau maha mengetahuinya ya Allah. Fabtadi'na bimahdi judik wa fadlik, maka berikan kepada kami tanpa harus kami minta ya Allah. Ya Allah, berapa banyak anugerah dan nikmat-Mu yang kami rasa tanpa kami minta kepadamu ya Allah. Ya Allah, semua kebaikan yang pernah diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami mohonkan kepadamu ya Allah. Dan semua keburukan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan kepadamu ya Allah, kami pun juga minta perlindungan dari keburukan tersebut ya Allah. Fi dunya wal akhirah ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Ala arda biwahidatin hatta ukarriraha alafa amina. Permohonan yang sangat besar ini semestinya perlu beribu-ribu amin. Tapi mudah-mudahan yang singkat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan satu sama yang lain insyaallah. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah dafi'ah li kulli syarr jalibah li kulli khair. Apa yang kita niatkan semuanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan makamnya dijadikan oleh Allah taman-taman surga. Mudah-mudahan makamnya dijadikan oleh Allah taman surga. Terkhusus makamnya Bapak almarhum Bapak Haji Anif, mudah-mudahan insyaallah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan sebagaimana beliau bahagia di dunia, mudah-mudahan bahagia di alam barzakh sebelum bahagia sempurna kelak di akhirat insyaallah. Demikian juga keluarga kita semuanya, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan arwahnya dikumpulkan dengan roh mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita, ayah kita yang masih ada, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, sehat walafiat, dan mereka memandang kita dengan pandangan ridha, sejuk mata mereka melihat kita anak-anak salihin salihat. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Mohon maaf atas kelancangan di dalam berbicara, yang mungkin pembicaraan entah kesana kemari, tapi mudah-mudahan kita bersatu karena Allah, akrab karena Allah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang-kurangnya kita saling nutupin insyaallah, saling mendoakan satu sama yang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah permintaan untuk Kiai Haji Zulfikar Hajar untuk menutup meskipun singkat, kepada beliau falyatafadhal.